Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Heri Medianto Kurniawan SPMM selaku dosen saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu manajemen. Manajemen adalah kegiatan mengintegrasi atau mengkoordinasikan suatu kegiatan kerja organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Apa sih efektif di sini? Efektif di sini bahwa dengan usaha atau modal sekecil mungkin kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Lalu tujuan perusahaan yaitu meningkatkan profit dan juga menekan biaya. Dikatakan juga bahwa manajemen merupakan suatu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Berarti sifat dari manajemen di sini yaitu mengurus, mengatur, dan juga mengelola. Manajemen terbagi menjadi 4, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Perencanaan ini adalah kegiatan proses dari pemikiran seseorang, apa yang akan saya buat, apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Misalnya nih, di masa yang akan datang, tahun depan misalnya tahun 2023, Bu Ani ingin membuka sebuah usaha. Usahanya apa? Misalnya Bu Ani ingin membuka toko kue. Pasti sebelum membuka sebuah usaha, Bu Ani ada nih perencanaan terlebih dahulu dan juga strategi-strategi yang akan digunakan. Misalnya, Bu Ani nantinya kue apa yang akan saya buat, lalu bagaimana cara atau proses pembuatannya, apakah menggunakan teknologi atau secara manual. Lalu kapan saya akan memulai usaha tersebut dan bagaimana pelayanan yang akan saya berikan kepada pelanggan atau konsumen nantinya yang datang. Itu kan merupakan proses dari perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Organisasi ini terbentuk setelah perencanaan. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, alat. Unsur dasar dari organisasi sendiri yaitu terdapat sekumpulan orang atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana proses terbentuknya organisasi, yaitu adanya keterbatasan kemampuan manusia dan juga ketidakterbatasan kebutuhan manusia sehingga terbentuklah sebuah organisasi. Di dalam organisasi ini pasti adanya pembagian tugas. Misalnya si A tugas apa, si B tugas apa, dan si C tugasnya apa. Pembagian tugas tersebut pastinya berdasarkan tingkatan, jajaran-jajaran dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan ketiga, penggerakan. Penggerakan ini merupakan kemampuan dari pemimpin atau atasannya ya, untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain nih, atau mempengaruhi bawahannya lah. Bila di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk melakukan suatu pekerjaan, berarti di sini penggerakan ini sebagai pelaksana dari kegiatan organisasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu pengawasan di sini berfungsi untuk menjamin kelancaran dari kegiatan tersebut supaya berjalan sesuai standar perencanaan yang sudah ditetapkan. Pengawasan di sini sebagai pembanding apakah sedang atau sudah dilaksanakan kegiatan organisasi tersebut, apakah berjalan dengan lancar atau terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih untuk Bapak Heri Medianto Kurniawan SPMM selaku dosen saya yang sudah membimbing saya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton.